Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi IPA kita akan melanjutkan dari sistem gerak pada manusia, kita lanjutkan ke sistem gerak pada tumbuhan. Jadi, makhluk hidup itu semuanya bergerak ya. Dimana gerak tumbuhan itu dia gerakannya tidak seaktif pada manusia atau hewan. Lebih jelasnya kita akan bahas. Oke, ini indikatornya. Nah, di sini gerak tumbuhan itu berdasarkan sumber rangsangan, gerak tumbuhan dibedakan jadi 4. Gerak endonom, gerak etionom atau esionom, gerak higroskopis. Kalau di buku kalian mungkin cuma 3 ya. Gerak kompleks itu maksudnya satu tumbuhan dia bisa melakukan gerakan karena dipengaruhi oleh banyak rangsangan atau banyak faktor. Oke, yang pertama, gerak endonom. Endonom itu dari dalam, berarti dia itu gerak tumbuhan yang rangsangannya berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Oke ya, nama lain gerak endonom itu autonom. Contohnya, gerak aliran sitoplasma pada tanaman hidrilla, itu contohnya. Hidrilla itu tanaman yang hidup di dalam air ya, yang biasanya ditaruh di akuarium. Oke, kita lanjut. Higroskopis. Higros itu lebih ke arah kadar air ya. Jadi gerak tumbuhan itu karena adanya perubahan kadar air. Misal pecahnya kulit buah polong-polongan, lamtoro, kembang merak, atau kacang kedelai. Selanjutnya, gerak esionom atau etionom. Ini adalah gerak tumbuhan karena adanya rangsang dari luar tumbuhan. Oke ya. Dari luar itu bisa dibagi jadi 3. Tropisme, nasti, dan taksis. Ingat ya, kalau tropisme itu nanti mempengaruhi gerak sebagian pada tumbuhan. Jadi tumbuhannya nggak gerak seutuhnya. Misal kalau kita mau bergerak ya, maka semua tubuh kita akan berpindah. Tapi kalau tropisme itu hanya sebagian tubuhnya yang pindah. Kalau nasti itu juga sama dengan tropisme, hanya sebagian tubuhnya yang pindah. Kalau taksis itu pergerakan tumbuhan secara keseluruhan. Oke ya. Loh Bu, terus bedanya tropisme sama nasti apa? Kalau tropisme dia mengikuti arah datangnya rangsang, sedangkan nasti tidak mengikuti datangnya rangsang. Misal, tropisme cahaya misal ya. Tumbuhan, kita menaruh tumbuhan kecambah di bawah terik matahari. Lama-kelamaan kecambah itu akan menuju atau membengkok ke arah datangnya matahari. Ya, berarti dia mengikuti arah cahaya matahari. Misal, selanjutnya kalau nasti. Oke, yang tropisme tadi, yang bengkok apanya? Yang membengkok atau yang bergerak cuma batangnya, bukan sama akar-akarnya. Kalau nasti itu juga sebagian, misal putri malu. Nah, kita menyentuh putri malu, maka yang bergerak apa? Cuma daunnya, bukan akarnya. Oke ya. Lah, nasti dia tidak mengikuti arah rangsang. Rangsangan itu tadi berasal dari tangan kita. Setelah kita menyentuh putri malu dan dia bergerak, dia nggak mungkin ngikutin tangan kita sampai kita pulang. Oke ya. Jadi dia tidak mengikuti arah datangnya rangsang. Seperti itu perbedaannya. Oke ya, lah seperti sudah dijelaskan, tropisme gerak sebagian disebabkan oleh rangsangan dari luar dan arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Intinya dia mengikuti. Lah di sini biar kalian bisa lebih gampang menghafal itu gini nak. Tropisme kan dibagi menjadi beberapa lagi tuh, ada foto, geo, hidro, kemo, tikmo. Nah, hafalin depannya saja, foto. Kalau kalian mau ngefoto, itu kan pasti butuh cahaya. Nah, foto itu cahaya. Geo kayak bahasanya gravitasi, geo kan. Nah, berarti itu gravitasi bumi. Oke, gaya tarik bumi, biasanya kan dari bawah. Selanjutnya hidro itu air. Kemo itu kimia. Tikmo
touch, sentuhan, kayak ya. Jadi foto itu dipengaruhi oleh cahaya, geo itu gravitasi bumi, hidro itu dipengaruhi oleh air, kemo itu dipengaruhi oleh bahan kimia, tikmo itu dipengaruhi oleh sentuhan. Oke, kita bahas satu persatu. Fototropisme itu nama lainnya heliotropisme. Dia dipengaruhi oleh cahaya. Contoh, di sini ada positif, ada negatif. Nah, pertumbuhan yang menjauhi cahaya, misal ini disebut negatif ya. Contohnya adalah Monstera sp. Oke ya. Selanjutnya ada yang positif. Nah, kalau yang positif berarti dia akan menjauhi. Selanjutnya, nah ini dia membengkok ke arah datangnya cahaya, ini namanya fototropisme. Selanjutnya geotropisme. Nah, jadi biar gampang, gerak geotropisme ini dipengaruhi oleh gravitasi bumi ya. Jadi contoh, di sini kalau di buku ada geotropisme positif sama negatif. Kalau positif berarti dia menuju ke arah gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu dia letaknya di dalam bumi. Nah, jadi kalau dia tumbuhnya ke bawah berarti dia mengikuti gravitasi bumi. Artinya dia dia geotropisme positif. Nah, kalau batang kan tumbuhnya ke atas, berarti kan melawan gravitasi bumi, berarti dia geotropisme negatif. Oke ya. Lanjut, hidro tadi karena air, contohnya gerak akar menuju air. Oke ya. Kemotropisme. Nah, ini gerak gerak akar menuju pupuk. Kenapa? Karena pupuk kan mengandung unsur hara dan mineral untuk dia bisa tumbuh. Tigmotropisme tadi karena singgungan atau sentuhan. Contohnya daun sirih membelit tanaman. Membelit kayak pagar atau tanaman lain, biasanya dia melilit. Nah, itu contohnya ya. Tanaman suruh atau sirih. Selanjutnya gerak nasti. Nah, tadi hampir sama dengan tropisme. Dia gerak sebagian tapi tidak mengikuti arah rangsang. Nah, ini juga dibedakan beberapa hal. Foto cahaya, nikti itu naik gelap, tikmo sama ya sentuhan. Kalau di buku kalian juga bisa dikatakan seismonasti, sama aja. Termo itu suhu. Nah, haptonasti nanti tambahan. Bisa dicatat, bisa ndak. Nasti kompleks. Nah, kita bahas satu persatu. Fotonasti karena cahaya. Nah, di sini contohnya adalah bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Ini hanya mekar pada saat sore hari. Jadi kalau pagi hari dia akan menguncup bunganya. Oke ya, jadi kalau ada cahaya senja dia akan mekar, tapi kalau cahaya senjanya sudah hilang maka dia akan menutup. Nah, itu berarti karena cahaya ya, tapi dia tidak mengikuti arah cahaya, hanya pengaruh cahaya dia mau mekar atau menguncup. Lanjut, niktinasti. Nah, niktinasti ini karena gelap ya. Jadi di sini tanaman polong-polongan. Contohnya nanti misal kalau kalian tahu tanaman petai Cina itu kalau yang pokoknya daunnya kayak gini, nanti waktu dia malam hari pasti daunnya akan menutup. Oke ya, tanpa ada sentuhan apapun. Jadi dia itu gelap. Kenapa? Karena rangsangan suasana gelap. Selanjutnya tigmonasti. Nah, tigmonasti ini karena sentuhan. Misal, lain tadi, si putri malu. Kalau kita menyentuhnya maka dia akan mengatupkan daunnya. Haptonasti ini karena serangga. Oke ya, kalau kalian di SD dulu itu contohnya tanaman Venus. Jadi dia itu kalau ada serangga yang mendekati dia akan langsung memakannya. Kantung semar. Nah, itu contohnya. Termonasti. Nah, ini contohnya bunga tulip berdasarkan temperatur. Nah, bunga tulip ini hanya pada temperatur tertentu atau pada musim tertentu dia akan bersemi. Kalau selain di suhu yang tidak dia biasa hidup, maka dia tidak akan bisa tumbuh atau mekar. Selanjutnya kita bahas taksis. Taksis ini gerak seluruh bagian tubuh tumbuhan, kayak cuma ada dua, foto cahaya sama kemo bahan kimia. Kalau fototaksis itu contohnya gerak euglena atau alga hijau di air.
mengikuti cahaya. Kalau kemotaksis itu contohnya gerak spermatozoa ketika membuahi sel telur pada tumbuhan lumut. Jadi nggak cuma manusia ya yang punya sperma sama sel telur, tumbuhan juga. Selanjutnya, nah ini gerak pindah tempat organel kloroplas di dalam sel elodea ketika sel disinari. Ini gerak taksis ya nak, namanya fototaksis. Jadi di sini hijau-hijau bulat itu adalah si kloroplas atau klorofil. Nah zat hijau daun dia akan bergerak, oke ya, bergerak menuju ke arah datangnya cahaya. Oke ya. Cukup sekian yang dapat Bu Arum sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.